Halo Halo Kampus Kampus Friends, Friends. selamat datang di Kampus Talk. Kami akan membahas gerakan mahasiswa masa kini. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi yang menjadi wadah koordinasi mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Didirikan dengan visi menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan rakyat, BMSI memiliki misi strategis mengawasi kebijakan pemerintah, menyuarakan aspirasi mahasiswa, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sebagai jembatan antara dunia kampus dengan realitas sosial politik nasional, BMSI berperan penting dalam mengadvokasi isu pendidikan, keadilan sosial, dan demokrasi. Dalam perjalanannya, BMSI mengalami dinamika organisasi yang wajar dalam sebuah gerakan besar. Saat ini, terdapat perbedaan pandangan mengenai arah dan strategi organisasi yang menghasilkan dua kelompok dengan visi misi yang berbeda. Kedua kelompok ini sama-sama memiliki komitmen terhadap perjuangan mahasiswa, namun dengan pendekatan dan prioritas yang berbeda. Selamat datang di Kampus Talk. Kali ini bersama saya Febrianto Arisman. Dan saya Syauki. Kita kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Mas Muzamil Ihsan, dari Ketua BEM Universitas Sumatera Utara dan Koordinator Pusat BMSI Rakyat Bangkit. Ya, halo Mas Ihsan. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat, baik ya. Alhamdulillah, kesempatan ya buat bisa datang ke sini. Kita luar biasa, dapat kesempatan yang luar biasa teman-teman Kampus Friend ya. Bisa kedatangan Korpus BMSI Rakyat Bangkit. Ngeri betul ya ini ya kita. Waduh, Gimana kabar Mas? alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Barusan setelah Munas kita di akhir Juni. Oh, baru selesai Munas lah ya. Ya di IPB Bogor. Di Bogor. Oh, pas banget nih. Kebetulan ya momentum ke Jakarta ya. Benar-benar. Benar-benar. Oke, ini ada pertanyaan pertama sebenarnya. Boleh nggak sih diceritain gimana sejarah terbentuknya BMSI, lalu awal mula terbentuknya dua fraksi BMSI Rakyat Bangkit dan BMSI Kerakyatan? Ya, mungkin terkait dengan BMSI ya, ini merupakan bentuk dari solidaritas dari mahasiswa seluruh Indonesia. Tepatnya pada tahun 2007 BMSI ini terbentuk, tepatnya di Bogor juga di IPB. Jadi kemarin kita Munas itu adalah bentuk nostalgia kita ya untuk menyatukan gerakan-gerakan mahasiswa seluruh Indonesia dalam satu tujuan untuk mempersatukan gerakan ini untuk memperjuangkan hak masyarakat gitu. Jadi kemarin di tahun 2007 itu kita berkumpul untuk menyatukan persepsi, menyatukan gagasan, disebut dengan Tugu Rakyat gitu ya. Waktu di IPB terbentuklah dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Kemudian terkait dengan perpecahan yang terjadi itu tepatnya pada tahun 2021. Saat itu Munas, saya lupa Munas keberapa, itu tepatnya di Padang juga, Munas di Padang. Makanya Padang ini identik dengan ini ya perpecahannya BMSI gitu. Jadi pada saat itu ada berbagai berbeda pendapat gitu ya. Nah, yang saya ketahui kemarin saya baca juga di beberapa berita. Nah, BMSI ini pada saat itu di Padang terpecah karena adanya kesalahpahaman terkait dengan peserta yang hadir di dalam. Kemudian beberapa narasi ataupun gagasan yang berbeda pandangan sehingga kawan-kawan yang merasa tidak puas terhadap apa yang terjadi di hari itu, maka mereka membuat munas tandingan. Nah, munas tandingan itu dihadiri kalau nggak salah sekitar 130-an kampus gitu ya, dimana munas yang dua-dua ini tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi disebutlah waktu itu pada tahun 2021 BMSI Rakyat Bangkit yang munasnya di awal, kemudian BMSI Kerakyatan yang membuat munas tandingan. Nah, seperti itu. Mungkin terus pada tahun 2000 sebelum saya nih, koordinator pusat sebelum saya, BMSI sebelum saya, itu mereka sebenarnya di saat Rakernas sudah tidak menggunakan Rakyat Bangkit lagi, Mas. Gitu. Karena kita sebenarnya membangun narasi untuk mempersatukan barisan ini kembali. Makanya kemarin korpus sebelumnya itu ketika Rakernas, kawan-kawan dari seluruh mahasiswa BMSI Rakyat Bangkit awalnya itu telah membentuk narasi supaya Rakyat Bangkit ini dihilangkan. Jadi sekarang kita sudah memakai embel-embel Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia tanpa ada lagi Rakyat Bangkitnya, supaya tidak ada pemecahan lagi di dalamnya, seperti itu. Ya, kalau bisa dilihat juga berarti kan memang sekarang sudah menjerumus lagi ya, bahwa memang
gerakan mahasiswa yang dulunya terpecah ya mungkin itu dulu Mas ya. Benar, Betul, itu dulu yang sekarang kita yang dulu biarlah berlalu gitu ya. betul, betul. Kita mulai hari yang baru gitu ya Mas Ebi ya. Ya, kalau dari Mas sendiri sih kan kejadian itu kan 2021 Mas ya. Ya sekitar 4 tahun lalu lah gitu kan. Nah, kalau Mas sendiri ngelihat BEM SI terpecah gitu ya, ya kita anggapnya ini jadi dua apa ya, bukan dua kubu juga ya, karena kubu kan saling berbentrokan gitu kan, tapi ini kan dua kawan inilah gitu ya, dua motor gerakan ini. Apa sih Mas yang kalau dari pandangan Mas gitu, apa yang membedakan antara BEM SI yang mungkin saat ini dikoordinatori oleh Mas Muzamil gitu ya dengan yang kemarin Munas di Padang gitu ya. Kalau menurut Mas Muzamil sendiri apa sih yang membedakan itu Mas? Nah, sebenarnya secara spesifik tidak ada yang membedakan aliansi ini karena tahu juga dari awal kita membangun aliansi ini sebagai keresahan kita, sebagai bentuk kolektifnya seluruh mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Jadi terkait dengan perpecahan hanya berbeda pandangan, berbeda persepsi terhadap gerakan mahasiswa hari ini gitu. Jadi terbentuklah perpecahan-perpecahan itu. Mungkin di balik dari itu kita tidak tahu ada skenario apa dari elit politik ataupun bahkan aparat yang memecah belah aliansi ini gitu. Berdasarkan itu, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama organisasi si BMSI Rakyat Bangkit ini dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa Indonesia? Iya, dari aliansi mahasiswa seluruh Indonesia ini kan kita berkumpul ya dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang, budaya, agama, dan lain sebagainya. Kita berkumpul untuk menyampaikan keresahan kita. Keresahan kita berada di daerah-daerah, kemudian yang berasal juga dari masyarakat, sehingga aliansi ini perlu rasanya memang ketika narasi di bawah itu dibentuk, kemudian ini kita perjuangkan, baik itu di daerah maupun di nasional, secara nasional. Ketika ada permasalahan yang terjadi, ini bisa sama-sama mahasiswa itu bergerak agar apa yang menjadi permasalahan itu dapat terselesaikan oleh pemerintah pusat dan apa yang kita sampaikan di dalam aksi orasi ataupun mediasi audiensi gitu itu bisa dapat digubris oleh pemerintah dan menjadi pertimbangan untuk perbaikan bangsa. Oke, saya tertarik nih Mas ya, Mas Muzamil ya. Tadi Mas menyampaikan ya bahwa ada skenario lah ya, skenario dari elit politik. Apakah memang ini masuk ke skenario untuk memecah atau seperti apa nih Mas? Nah, sebenarnya tidak ini ya, kita karena saya kemarin tuh masih maba juga ya 2001 dan saya mendalamin BEMSI juga ketika menjadi ketua BEM gitu kan. Kita melihat wah ini BEMSI gini segala macam pernah pecah dan ada dua. Kita juga sempat bingung kemarin Mas gitu kan. Ini ada BEMSI dua, Instagramnya dua. Kita nggak tahu bahkan mana yang rakyat bangkit, mana yang kerakyatan gitu kan. Cuman memang banyak isu-isu yang beredar, banyak apa ya pembicaraan-pembicaraan di luar forum gitu kan bahwasannya ada skema perpecahan tersebut dari kita nggak tahu dari siapa gitu kan. Artinya ketika memang kemarin itu berada di Padang Munas yang sesungguhnya, kemudian mereka sudah menyiapkan gitu kan, menyiapkan Munas tandingan yang tempatnya itu sudah disediakan. Ya kita sama-sama tahu mungkin ketika kita membuat kegiatan, agenda segala macam, ya kita harus mempersiapkan dari jauh hari. Tapi kenapa yang kita buat heran adalah Munas tandingan itu sudah dipersiapkan secara matang gitu kan. Artinya itu sebenarnya asumsi liar ya. Kita belum tahu faktanya seperti apa. Ya semoga hal-hal tersebut bukan terjadi seperti yang diasumsikan di luar. Ya, karena menarik juga tadi ya kalau misalkan apalagi BEM erat kaitannya juga sama politik gitu kan. Yang dihadapi ini kan sebenarnya kan pemerintah gitu kan. Jadi bukan suatu hal yang mustahil kalau misalkan ternyata memang ini adalah sebuah skenario gitu ya. Dan rasa-rasanya juga kalau dilihat tadi Mas Muzamil menyampaikan apa asumsi-asumsinya ya bisa jadi gitu ya Mas, tapi kita nggak tahu dan mungkin kita nggak akan ngebahas juga ke arah sana ya karena ya itu mungkin masa lalu gitu ya, kita akan fokus juga ke masa sekarang. Cuma tadi saya tertarik aja tuh Mas Ebi ya. Kalau ternyata ada skenario itu sangat menarik. Apa yang mau dituju oleh pembuat skenario tersebut? Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Muzamil. Gimana sih cara si BMSI ini mendefinisikan gerakan mahasiswa yang ideal di era sekarang gitu? Ya, sebagai mahasiswa ya kita harus memang menggerakkan seluruh elemen-elemen yang ada
gitu kan. Gerakan hari ini kita kolektifkan sebagai keresahan yang bersama. Artinya ketika kita melakukan konsolidasi, ketika kita melakukan kondisi, pasti banyak persepsi ataupun pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap kampus. Nah, bagaimana sebenarnya dari perbedaan itu kita menjalin menghadapi dinamika yang ada, kemudian kita satukan dalam persatuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat tersebut. Jadi kita juga sebagai mahasiswa hari ini harus terus bergerak, karena kalau bukan kita sebagai mahasiswa yang terus mengkritisin kebijakan pemerintah, terus mengkawal kebijakan pemerintah, maka siapa lagi yang akan menggerak? Kita kalau ditanya dengan anak muda yang hari ini pasca kuliahnya sudah bekerja, mungkin ada tekanan dari pemerintah, ada tekanan dari perusahaannya, sehingga tidak berani untuk berbicara secara lantang. Maka ketika hari ini kita masih berada menjadi labelnya mahasiswa, maka jangan pernah takut kita untuk terus mensuarakan apa yang menjadi keresahan bersama, baik itu di dalam kampus ataupun di daerahnya, bahkan skala nasional, isu yang terjadi yang tidak pro rakyat dan merugikan masyarakat. Nggak takut tuh Mas ya? Gimana? Nggak takut untuk menyuarakan ya? Gimana? Soalnya kan sekarang kan banyak kan isu-isu, apalagi ya soal dihabisi lah gitu kan, soal ya mungkin beredar berita juga ya, terkini diplomat lah ya, diplomat ada isu bahwa dilenyapkan dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri nggak takut untuk tetap menyuarakan itu, Mas? Tidak, karena kita kan berdasarkan undang-undang juga kita tidak tidak terlarang gitu, tidak dilarang untuk menyuarakan tadi. Tetapi ketika kita diplomat yang hari ini tiba-tiba meninggal di kamar gitu kan, berarti kan sebenarnya ada apa gitu, ada tekanan apa yang bisa membuat dia seperti itu, terjadi hal seperti itu. Tapi kita melihat ya mahasiswa hari ini harus terus bergerak, harus terus bersuara, jangan pernah takut, karena itu tadi kita gunanya aliansi, saling melindungi, saling menguatkan, dan saling memperjuangkan hak-hak masyarakat tadi. Termasuk di kampus juga. Benar-benar. Betul. Karena kadang di kampus juga kita banyak tekanan, Mas. Nah, gitu kan. itu dia. Ketika bersuara, hak-hak kita kadang diperlambat segala macam. Nah, ini sebenarnya yang harus kita clearkan bersama-sama. Ya, komunikasi kita harus tetap bagus bersama rektorat. Artinya untuk menyampaikan aspirasi itu bukan hanya dengan aksi turun ke jalan saja, namun kita bisa melalui tahap mediasi dulu, tahap audiensi dulu. Ketika audiensi ini tidak terselesaikan, maka ya kita akan lakukan aksi jalanan gitu. Kita akan lakukan aksi turun ke jalan, aksi massa, supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan kita itu dapat terselesaikan, menjadi atensi lah bagi rektorat ataupun bagi pemerintah. Betul, betul. Karena emang sebetulnya tuh tugas utama para mahasiswa sebagai agent of change ini adalah mengantarkan suara-suara yang tidak terdengar ke pusat, seperti itu kan. Nah, tapi ada sebuah fenomena yang sempat saya baca-baca, Mas Muzamil. Kenapa sih malah struktural banget gitu organisasi mahasiswa zaman sekarang gitu, kayak jabatan ini diperebutkan, si ini mau jadi ini, si ini mau jadi ini gitu. Kenapa fokusnya malah ke struktural gitu? Sebenarnya apa yang dituju dari perebutan jabatan tersebut sih? Gitu. Ya, sebenarnya kan kita di BEM ini pun belajar ini ya, organisasi, di mana ini struktural ini sebenarnya untuk di bawah itu sebagai dinamika kita aja gitu ya, dinamika kita dalam berorganisasi, berebut untuk mendapatkan struktural. Kenapa? Karena mungkin setiap ketua BEM itu sudah menjadi pemimpin, dia ingin memimpin BEM-BEM yang lain gitu kan. Artinya ketika kita menjadi pimpinan ataupun menjadi ketua-ketua di dalam struktural, tentunya mempunyai privilege sendiri, baik privilege ke diri ataupun privilege ke banyak orang. Jadi bagaimana bisa kita menggunakan privilege yang kita dapatkan itu untuk kebaikan masyarakat, kebaikan mahasiswa di dalamnya. Artinya ketika kita hari ini kan kita hanya sebagai organisasi belajar di dalamnya untuk bagaimana ketika nanti pasca perkuliahan kita bisa lebih matang terhadap dunia yang sebenarnya gitu. Ya mungkin dunia sebenarnya ketika kita di pekerjaan jabatan itu terlalu dikejar, kemudian ketika di pemerintahan ataupun di politik juga jabatan dan kekuasaan itu juga dikejar. Artinya
ketika ya kedepannya ketika kita mendapatkan kekuasaan itu, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Nah, nyambung pertanyaannya Mas Ebi nih, Mas Muzamil ya. Saya penasaran nih, kalau tadi ngomongin soal berebut kekuasaan gitu ya. Kalau di BMSI sendiri kemarin waktu Munas gimana nih Mas yang di Bogor? Iya. Apakah berebut kekuasaan juga nih? Ada gimana nih? Sebenarnya ya untuk berebut kekuasaan juga ada. Semua punya skenarionya masing-masing gitu. Jadi ketika kita Munas BMSI di PB, kita ada 3 calon, Mas. Jadi semuanya itu sebenarnya dicalonkan Dicalonkan berarti ya, bukan mencalonkan bukan ya? mencalonkan diri. Oke. Kita dicalonkan oleh ketua-ketua BEM yang berhadir pada hari itu. Jadi 3 calon ada kemarin USU, kemudian UNIP Universitas Bengkulu, dan IPB tuan rumah sendiri. Jadi ya kita di situ berebutnya juga berdialektika ya, mengeluarkan visi misi, kemudian secara intelektual kita saling berdebat juga untuk bagaimana apa yang kita sampaikan tadi, visi misi yang kita sampaikan tadi itu bisa kawan-kawan di BEM ini tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya, dan kawan-kawan di BEM ini juga bisa melihat mana pemimpin yang terbaik ke depannya yang bisa dipercayakan untuk menjadi pimpinan mereka untuk membawa BMC ini ke arah yang lebih baik lagi. Kalau yang mencalonkan Mas kemarin kira-kira kenapa tuh Mas? Bisa mencalonkan? Aduh, itu mungkin narasinya ya. ya pertama mungkin narasi, kemudian ya karena nggak tahu ya, mungkin beliau melihat saya ketika memimpin BEM USU seperti apa, kemudian ketika berada di aliansi seperti apa, sehingga amanah itu jatuh kepada saya seperti itu. Oke, sebagai koordinator pusat BMSI Rakyat Bangkit ya gitu. Sebenarnya bagaimana sih peta gerakan mahasiswa di Indonesia saat ini tuh arahnya mau kemana gitu? Ya, kemarin kita sebenarnya membawa narasi gerakan ini berdasarkan dari rakyat, dari daerah. Makanya kemarin ketika waktu Munas kita sampaikan bahwasannya gerakan ataupun suara-suara daerah ini harus terus kita pertimbangkan. Jadi kita hari ini tanggal 23 ya. Kemarin kita membuat seruan dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Ini teman-teman daerah melakukan aksi, Mas. Melakukan aksi 25. Iya, kita serukan untuk seluruh daerah di Indonesia melakukan aksi atas keresahan mereka yang ada di daerahnya masing-masing. Tentunya juga kita menyampaikan isu-isu nasional dan mereka juga menyuarakan apa yang menjadi persoalan di daerahnya masing-masing. Kemudian kita akan melakukan aksi nasional pada tanggal 28 Juli, di mana nanti ketika kita akan terus update di masing-masing daerah yang sudah melakukan aksi, apa tensi dari pemerintah terhadap aksi yang mereka lakukan. Apakah ada perjanjian, apakah ada press release yang dikeluarkan. Nah, ketika hal itu tidak ada ataupun ketika hal itu tidak diindahkan oleh pemerintah, maka akan kita suarakan di nasional nanti. Akan kita masukkan ke dalam isu tuntutan-tuntutan yang ada di aksi nasional nanti. Jadi melihat arah gerak kita ke depan adalah memang kita harus terus mengkritisin pemerintah. Apa yang menjadi keresahan di daerah itu akan kita perjuangkan. Ya baik kalau misalnya nanti kita tidak melakukan aksi, kita bisa melakukan audiensi RDP kepada pihak terkait sehingga isu yang di daerah tadi, permasalahan daerah tadi bisa dapat dibahas dan dicari solusinya seperti apa. Tapi ketika pemerintah hari ini memberikan kebijakan yang pro rakyat, ya kita harus dukung. Sebagai mahasiswa kita harus dukung, kita harus support supaya Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang, agar ya ketika Indonesia maju juga kita merasakan dampak dari itu. Seperti itu, Mas. Oke, tetapi menurut Mas Muzamil ya, masih relevan nggak sih sebenarnya model aksi turun ke jalan gitu, atau perlu ada pendekatan baru gitu untuk terus-terus memprotes kebijakan pemerintah gitu? Kalau ditanya relevan, masih relevan, Mas. Kenapa? Karena kita ketika bergerak menyuarakan itu bukan kita mencari keributan, tapi kita menyuarakan. Jangan nanti mungkin beberapa pandangan masyarakat, beberapa pandangan elit politik melihat aksi demonstrasi ini hanya membuat rusuh saja. Bahkan sebenarnya ya pada 1998 pun aksi itu terus ada gitu ya, terus membara, dan benar-benar ya di 98 itu Soeharto turun. Artinya aksi demonstrasi ini kan dapat merubah kebijakan ketika kita menyuarakannya. Namun bagi saya sebelum melakukan aksi mungkin kita bisa melakukan audiensi, kemudian mediasi terhadap permasalahan yang ada, RDP segala macam. Nah, ketika sudah kita sampaikan hal seperti itu tidak ditanggapin dan tidak
mendapatkan solusi yang utuh bagi kepentingan rakyat, maka kita harus terus memperjuangkannya di aksi jalanan. Kita akan memperjuangkannya di demonstrasi, turun ke jalan, menyuarakan kepada masyarakat bahwasannya hari ini mahasiswa berdiri bersama masyarakat. Hari ini mahasiswa berdiri dari akar rumput untuk kebaikan Indonesia. Seperti itu. Tapi kayaknya udah banyak aksi-aksi yang dilakukan, tapi kenapa masih nihil juga nih? Apakah masih tetap terus akan menyuarakan lewat aksi ya, Bi, ya? Atau seperti apa, Mas? Kalau dari BEMSI sendiri melihatnya, apakah ada celah strategis yang bisa dimasuki atau seperti apa? Ya, berarti kalau misalnya hari ini aksinya masih mendapatkan nihil, kurang besar Mas masanya, gitu ya. Berarti kurang terdapat atensi dari pemerintah. Ya, mungkin ya langkah-langkah setelah itu ya kita bisa melakukan audiensi tadi, kemudian melakukan RDP. Nah, kadang kalau RDP dan audiensi ini kan hanya hadir untuk beberapa orang saja. Tidak bisa mungkin seluruh mahasiswa hadir ke dalam RDP. Nah, sebenarnya itu aksi demonstrasi itu supaya seluruh mahasiswa yang hari ini tidak berada di struktural kampus, struktural BEM segala macam, itu bisa tetap menyuarakan. Itu sebenarnya poin dari demonstrasi juga seperti itu. Jadi peluapan emosi, peluapan keresahan yang ada itu bisa disampaikan di mobil komando gitu ya untuk menyuarakan apa yang terjadi gitu. Berdasarkan dinamika ini ya Mas Muzamil, ada pesan gak sih untuk mahasiswa masa kini gitu, untuk mungkin yang apatis gitu terhadap isu-isu yang ada gitu mungkin? Iya, pesan saya ya kepada seluruh mahasiswa Indonesia, tadi juga saya sampaikan bahwasannya kalau bukan kita yang mengkritisin ataupun mengkawal kebijakan dari pemerintah, siapa lagi yang bisa menjadi penyambung lidah masyarakat? Itu harus ditanamkan dulu dalam diri kita gitu kan. Ketika kita sudah dinyatakan sebagai mahasiswa, maka ada tanggung jawab besar selain kita melaksanakan perkuliahan, selain kita menyelesaikan perkuliahan tersebut. Maknanya apa? Amanah yang besar apa? Amanah yang besar adalah rakyat itu menitipkan harapan kepada mahasiswa. Nggak mungkin ibu-ibu yang masih kerja menjaga anaknya ikut demonstrasi, ikut menyuarakan setiap hari. Mereka juga butuh kerjaan, mereka juga butuh untuk melakukan aktivitasnya. Nah, mahasiswa lah yang hari ini harus terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat tadi, seperti itu. Oke. Tadi sempat ke ini juga sih, kepikiran juga sih, Mas. Kan BEMSI itu kalau saya lihat-lihat dari tahun lalu ya, salah satu aliansi yang menyuarakan Indonesia gelap gitu ya. Pertama, apa tanggapan Mas ketika ini jadi kemarin dikaitkan juga dengan isu korupsi itu? Karena ternyata katanya yang mendanai Indonesia gelap ini adalah orang yang melakukan korupsi. Apakah itu benar gitu ya? Kalau misalkan benar, mungkin boleh disampaikan gimana sih kenapa akhirnya tagline Indonesia gelap itu jadi yang dibawa oleh BEMSI? Nah, sebenarnya narasi seperti ini melemahkan gerakan mahasiswa ya. Ketika ada asumsi-asumsi liar melihat gerakan mahasiswa hari ini dibayar, gerakan mahasiswa hari ini dipolitisasi, itu tentunya narasi tersebut membuat gerakan mahasiswa ke depannya itu semakin redup. Kenapa? Pasti banyak, mungkin beberapa banyak yang percaya, ada yang tidak, tapi perlu disadarin bahwasannya hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa, terutama Aliansi BEM seluruh Indonesia, berdiri kemarin menyatakan atau menyuarakan aksi Indonesia Gelap, itu benar-benar dari keresahan kawan-kawan mahasiswa, keresahan masyarakat yang disampaikan kepada mahasiswa untuk disuarakan. Artinya kita melihat ya hanya mahasiswa lah yang bisa idealis untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan untuk kebaikan bangsa dan negara. Kita sebagai mahasiswa kenapa bergerak? Bukan berarti kita membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, tetapi ini berdasarkan kecintaan kita, kecintaan anak muda, kecintaan mahasiswa Indonesia terhadap negara kita, melihat negara yang hari ini banyak kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan elit politik saja, hanya mementingkan beberapa oknum saja. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau negara kita, negara yang banyak sumber daya alamnya, banyak kekayaannya,
banyak SDM-nya yang berintelektual, kita akan ingin negara ini menjadi negara yang maju, negara yang bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Jadi ya, aksi Indonesia Gelap kemarin saya sampaikan, saya tegaskan tidak ada pembayaran apapun, dan kemarin kita tanya juga kepada yang turun kemarin di NASA segala macam, tidak ada gitu. Dan siapa yang bisa membuktikan bahwasannya aksi itu dibayar oleh oknum-oknum tersebut gitu. Oke, berarti apa komitmen konkret untuk memastikan bahwa BMSI Rakyat Bangkit ini tetap menjadi rumah gitu, bersama rumah untuk mahasiswa yang ingin melakukan protes dengan cara kolektif gitu. Ya. Ya, komitmen kita dari awal kita sampaikan juga kepada seluruh badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, kita tetap memberikan ruang-ruang terbuka kepada BEM-BEM yang hari ini belum tergabung ke dalam aliansi. Mari kita beraliansi. Kenapa? Karena ketika kita beraliansi, suara-suara itu semakin besar. Suara-suara itu semakin diperhitungkan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kemudian bagi mungkin BEM-BEM ataupun kampus-kampus lain yang belum yang berada ataupun yang belum menyatakan sikap aliansi, mari bergabung. Kemudian komitmen kita ya tadi seperti saya sampaikan, apa yang menjadi keresahan di daerah, apa yang menjadi keresahan-keresahan di kampus, sampaikan kepada kita semua, sampaikan kepada forum-forum nasional, forum-forum daerah, sehingga apa yang menjadi persoalan tadi bisa kita suarakan, baik dalam perlakuan aksi demonstrasi atau perlakuan mediasi audiensi gitu. Kita punya ada 13 koordinator isu, 1 koordinator media dan 1 koordinator pusat. Nah ini dan beberapa, dan setiap di wilayah itu ada korwil, di bawah korwil ada korda. Jadi setiap mahasiswa yang tidak berada di jabatan struktural bisa menyampaikannya secara langsung kepada kordanya, kepada korwilnya, untuk sama-sama bagaimana apa yang menjadi keresahan di bawah, apa yang menjadi persoalan-persoalan itu bisa disampaikan. Karena ya mungkin yang berada di nasional tidak mengetahui bagaimana yang terjadi di daerah. Makanya kita tadi butuh aliansi tadi, aliansi sampai terjun di akar rumput. Ketika ada persoalan di bawah, kita bisa dapat tahu apa yang menjadi persoalan dan merugikan bagi masyarakat, bisa kita perjuangkan di nasional seperti itu. Iya, tadi mungkin kalau Mas mengatakan ya masih relevan nggak sih soal aliansi ini ya? Karena kan banyak ya yang sekarang mungkin kampus udah masuk ke dalam aliansi, kemudian dia keluar kayak gitu dari aliansi. Ada juga yang belum ikut aliansi, ternyata masuk ke aliansi. Apakah relevan gitu ya dengan kondisi sekarang kayak gitu? Bagi saya sebenarnya masih relevan ya Mas, karena pembentukan aliansi kemarin juga sebagai tugu rakyat, sebagai pemersatuan mahasiswa Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya gitu. Ketika kita beraliansi, maka tadi saya bilang suara-suara ini semakin besar, suara-suara ini semakin, makanya hari ini kita butuh kolaborasi semua elemen sebuah masyarakat. Bahkan aliansi hari ini yang ingin saya bangun bukan hanya untuk bukan memang aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, cuman kita juga kolektif kolegial juga terhadap elemen-elemen masyarakat, NGO, kemudian LBH segala macam. Kita juga ketika hari ini kita memperjuangkan hal yang sama, ayo kita bareng-bareng gitu kan. Dan kita juga tidak menyalahkan bagi teman-teman BEM yang menyatakan keluar dari aliansi segala macam, ya kita tetap menghargain, mereka juga punya kita tetap menghargain, mereka punya keputusannya masing-masing, punya pertimbangan yang luar biasa terhadap pernyataan sikap yang mereka keluarkan. Kita tidak mempersoalkan hal itu, tetapi kita sampaikan di sini bahwasannya dulu kita sempat bergabung di dalam aliansi, bahkan kampus-kampus yang hari ini dinyatakan keluar dulu juga bagian dari hal yang sama, bagian dari rumah yang sama. Maka rumah ini terbuka untuk siapapun, rumah ini terbuka untuk BEM-BEM swasta, BEM-BEM negeri, untuk kembali ke rumah, merasakan dan memperjuangkan apa yang harusnya kita perjuangkan untuk rakyat. Terus kemudian saya tertarik lagi nih Mas nih, kan Mas sebagai korpus BMSI ya, korpus BMSI, ada gak sih kalau dari Mas sendiri pandangan atau ngelihat ke depan pengen menyatukan kembali nih seluruh mahasiswa, seluruh aliansi ini gitu ya? Menurut Mas sebagai korpus BMSI ada gak sih keinginan itu, atau
memang ya udah dibiarkan berkotak-kotak seperti ini aja gitu. Kalau dari Mas gimana Mas? Ya, kalau keinginan sebenarnya ada Mas gitu ya. Ketika aliansi ini dapat menyatukan kembali, maka gerakan-gerakan hari ini tidak memandang dari aliansi manapun gitu kan. Ketika kita sudah dalam gerbong yang sama untuk ya kiranya memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Kita membangun narasi-narasi, kemudian perbedaan-perbedaan itu pasti ada. Ketika nanti pun kita bergabung menjadi satu aliansi kembali, maka perbedaan-perbedaan itu semakin ada, dinamikanya juga semakin kuat, dan itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa berbagi pandangan, berbagi pendapat, apa yang menjadi persoalan di bangsa ini. Jadi harapan kita sebenarnya adalah BEM seluruh Indonesia ini dapat tergabung lagi menjadi aliansi yang utuh untuk menyampaikan ataupun memperjuangkan hak-hak masyarakat dari akar rumput seperti itu. Oke, sepakat ya. Karena memang kalau kayak gini terus kan akhirnya jadi terkotak-kotakan. Benar. Dan gerakannya jadi eksistensi aliansi. Iya, gitu. benar. Bukan lagi ngebahas isu, tapi Iya. BEM ini gimana, BEM ini gimana gitu kan jadinya ya. Bukan soal isunya gitu ya. Ya, karena ketika berbeda aliansi, tapi namanya sama, hanya labelnya saja yang berbeda, akhirnya apa? Kita berlomba-lomba untuk eksistensi tadi Mas gitu kan. Berlomba-lomba bagaimana BEMSI yang ini harus lebih eksis nih, harus BEMSI yang sana supaya BEMSI sana tenggelam segala macam. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya yang nggak kita mau, karena ketika kita mahasiswanya yang berpecah belah, siapa yang memperjuangkan masyarakat tadi gitu kan? Kita jadi bawah, mahasiswanya terpecah, toh nanti yang menyampaikan juga terpecah belah seperti itu. Ini mungkin bakalan jadi pertanyaan terakhir, Mas Muzamil. Ada nggak sih pesan untuk pemerintah Indonesia saat ini yang secara umum yang kita tahu banyak banget argumen bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi lah, gerakan mahasiswa ada aktornya lah, ada yang membiayai lah gitu. Ada nggak sih tanggapan dari Mas Muzamil? Ya, sebenarnya satu aja pesannya Mas. Jangan pernah membungkam gerakan mahasiswa. Karena ketika mahasiswa berdiri atas nama masyarakat gitu kan, ini menjadi pengawalan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Atau juga sebenarnya pemerintah itu juga butuh pengawalan, butuh kritik, masukan, saran untuk kebaikan negara. Nggak mungkin hanya mereka saja yang mengurusi negara. Kita juga yang di bawah, di akar rumput juga harus memikirkan negara ini, bagaimana negara ini dari tahun ke tahun semakin lebih baik lagi. Seperti itu. Satu pesannya hanya jangan membungkam gerakan mahasiswa. Buat Mas Muzamil, terima kasih banyak atas waktunya. Kita berdua pamit. Sampai jumpa di Kampus Talk berikutnya. Kampus Friends, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Thank you Mas Muzamil ya. Ya, siap. Sama-sama Mas.